Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa saya panjatkan pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apa kabar adik-adik sekalian, ayah bunda? Mungkin bisa open mic, bisa menjawab salam saya. Assalamualaikum, ayah bunda, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ada bundanya ini Rehan. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita akan ngebahas 4 materi ya, ayah bunda dan juga Ananda. Kenapa kita undang sesi ini? Sebagai media kami atau informasi terakhir kami ya, terkait tentang program, yaitu programnya yang nanti diisikan ada sosialisasi super intensif SBMPTN, kemudian informasi kelompok ya. Nah, entah itu kelompoknya atau maaf untuk kelompoknya nanti offline atau yang nanti juga yang online. Kemudian mekanisme kegiatan pembelajaran dan juga nanti kita juga buka open diskusi seperti itu. Insya Allah untuk sosialisasi ini insya Allah kita buka sesinya sampai dengan jam 10:30. Mungkin seperti itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah jam 9:17, kita buka forum sosialisasi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti yang mengisi pertama adalah di sini ada Bapak atau Pak Ahmad Najib. Beliau adalah Kepala Cabang Bintang Pelajar Rawamangun. Beliau adalah sekaligus yang akan ikut, karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya saya sendiri nih. Sekarang beliau ikut andil dalam lingkup prestasi, yaitu sebagai pilot project di program SBMPTN 2021. Mudah-mudahan progres tahun ini naik ya Pak Najib ya. Karena amin. Tahun ini kita ibaratnya 20, 30 dan tahun kemarin kita berhasil 63% ya Pak Najib ya. Amin. Mudah-mudahan di tahun 100% PTN seluruh siswa kita ya Pak Najib ya. Amin. Mungkin saya nggak terlalu banyak kalam Pak Najib dan juga rekan-rekan semua, silakan Pak Najib bisa mengisi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen dulu ya Kak Zaki. Sudah terlihat ya di layar ya. Sudah kelihatan Kak Zaki? Sudah Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sambut salam saya dengan semangat nih para calon mahasiswa di kampus PTN yang luar biasa ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suara ayahnya nih. Masya Allah, suara ayah yang selalu mendampingi ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semangat ya kepada adik-adik semua yang sekarang lagi berjuang ya. Sebagai pejuang SBM menuju PTN impian. Adik-adik yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual. Semoga tidak mengurangi dari apa yang akan disampaikan. Adik-adik sekalian, sebetulnya ini adalah pertemuan part 2 ya, atau sosialisasi part 2 ya, penguatan. Yang sebelumnya sosialisasi sudah kita sampaikan via video ya waktu itu, karena melihat agenda yang begitu padat ya dari adik-adik sekalian dan juga pengaturan yang perlu kita kita sempurnakan. Karenanya pada pertemuan pertama kita briefingnya di video langsung kita berikan linknya gitu ya. Dan saya kira sudah alhamdulillah sudah beberapa siswa
atau bahkan seluruh siswa sudah mengetahui gitu ya kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Agak padat memang yang sudah kita berikan di awal di awal Maret kemarin begitu ya. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita mau mereview dan juga mengadakan beberapa penguatan ya. Baik strategi pembelajaran, strategi pemilihan jurusan, maupun teknis penjadwalan yang nantinya akan mendampingi adik-adik sampai dengan UTBK, ujian UTBK-nya begitu ya. Ya, hal ini penting karena memang bagi mereka yang aktif gitu ya, bagi mereka yang responsif, bagi mereka yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengikuti program ini dari awal dengan serius, insya Allah progresnya akan terus membaik begitu ya. Yang kemudian mengarahkan kepada jarak antara adik-adik dengan cita adik-adik semua nanti di PTN favoritnya akan semakin dekat dan semakin dekat begitu. Dan insya Allah ketika ujian Allah takdirkan apa yang menjadi cita-cita adik-adik semua ini menjadi kenyataan ya. Bayangkan nih di situ sudah terpampang kampus-kampus favorit ya. Mudah-mudahan kita adalah satu di antara mahasiswa yang diterima dan ditakdirkan berada di kampus impian kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian ya, sedikit puisi yang saya bikin ya. Di antara beberapa puisi yang sering saya tulis begitu ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita ya, bahkan ini menjadi inspirasi terutama saya pribadi gitu. Jadi tidak ada kata gagal ya, yang ada adalah kesuksesan yang tertunda. Tidak ada kata tidak bisa, yang ada adalah terus mencoba dan berlatih. Tak ada kata bodoh, yang ada adalah malas untuk mempelajari. Tak ada kata sulit, yang ada adalah cara yang belum diketahui. Tak ada kata menyerah, yang ada adalah berhenti sejenak untuk bangkit. Tak ada kata mundur, yang ada adalah berpikir untuk melangkah lebih jauh. Tak ada kata sombong, yang ada adalah hati yang menghargai sesama. Tak ada kata lelah, yang ada adalah kelelahan pasti terbalas tuntas. Tidak ada kata mengeluh, yang ada adalah berdoa untuk selalu dikuatkan. Carilah energi belajarmu yang tanpa batas dari orang-orang yang kau cintai. Jadi adik-adik semua nggak sendiri begitu ya. Ngobrol kalau ada yang nggak dipahami, nggak diketahui begitu. Karena kita nggak bisa membaca atau kita tidak bisa mengetahui gestur tubuh yang secara virtual, apalagi dalam proses pembelajaran, apa yang sebetulnya adik-adik butuhkan. Nah, karenanya ini menjadi hal yang perlu kita terus perbaiki, apalagi sudah mendekati garis finish begitu ya. Seorang pelari yang pelari jarak pendek begitu ya, maka di ujung finishnya atau pelari maraton atau pelari apapun ketika mendekati garis finish, dia bukan mengurangi kecepatannya, tapi dia menambah kecepatannya, bahkan menghabiskan energi yang ada pada dirinya sampai batas tertentu yang akhirnya lelahnya pasti terbalas dengan tuntas dengan cita-cita yang kemudian bisa tercapai. Adik-adik sekalian, ini agenda kita ya. Sedikit mungkin dari 4 poin ini saya akan jelaskan secara rinci dan singkat insya Allah. Pertama pendahuluan, nanti evaluasi kehadiran secara umum ya. Dari total keseluruhan siswa yang berpartisipasi di program yang sebelumnya sudah kita laksanakan di awal Maret yang kemarin agak lebih padat kita buat begitu ya dari biasanya, atau bahkan sebelumnya juga sudah kita buat, tapi kita concern di kehadiran 2 pekan terakhir. Kemudian urgensi motivasi ya, kemudian mengikuti seluruh kegiatan. Yang kedua fokus pembelajaran. Nanti fokus pembelajaran akan dikuatkan oleh Kak Zaki di akhir sesi ya. Ini adalah terkait dengan skor maksimal di mapel peminatan. Adik-adik sekarang mau penjurusan apa nih? Maka adik-adik harus tahu. Nah, makanya kalau yang sudah ikut konseling dia akan tahu. Dia harus kuat di mapel peminatannya. Mapel peminatannya apa? Dan itu ketemunya di konseling sebetulnya. Nah, nanti akan dijelaskan rinci oleh Kak Zaki ya. Disitulah kemudian nanti dari skor maksimal di mapel peminatan ini yang kemudian cenderung LTMPT menjadi pertimbangan besar untuk menerima siswa atau mahasiswa yang calon mahasiswa di mapel yang dia pilih atau di penjurusan atau prodi yang dia pilih.
Yang ketiga nanti rincian jadwal kegiatan ya, jenis kegiatan pembelajaran dan waktu pembelajaran nanti secara rinci ya akan juga disampaikan oleh Kak Hadi di sesi setelah saya ya. Yang keempat adalah tata tertib kegiatan ya, baik tata tertib yang dikhususkan di cabang Bintang Pelajar Rawamangun maupun nanti tata tertib umum yang dibuat oleh Bintang Pelajar Pusat. Baik, langsung ke pendahuluan saja ya. Nah, ini evaluasi kehadiran. Ya, jadi setelah kita mengadakan kemarin pra-intensif, super intensif SBMPTN ya, itu ini sebetulnya pemanasan ya, pemanasan biar melihat anak-anak yang kehadirannya itu serius atau tidak begitu ya, kemudian terlambat atau tidak gitu ya. Kita mau kasih informasi. Perlu disampaikan juga ya Bunda sekalian, program ini hanya ada di cabang Rawamangun. Kalau adik-adik di cabang lain tidak ada program yang tambahan yang kita berikan seperti ini ya. Jadi agak lebih padat di pekan-pekan kemarin. Nah, sayang sekali kehadirannya hanya 69%. Ya, kehadirannya 69%. Mungkin ada beberapa yang mengkonfirmasi kendala begitu ya, yang kemudian akhirnya kita coba solusikan terhadap kendala tersebut, tapi ada saja yang tidak mengkonfirmasi. Nah, ini menjadi evaluasi untuk kedepannya, ya beberapa pertemuan ke depan yang lebih intensif ini, adik-adik mohon untuk mengkonfirmasi setiap ada hal yang mungkin menjadi kendala ketidakhadiran adik-adik semua di kelas. Karena guru kami sudah mengoptimalkan untuk menelpon ke line Teams-nya begitu ya. Nah, dan juga ini menjadi perhatian kita semua, mudah-mudahan bisa optimal. Dan angka ini bukan angka kelulusan ya. Saya ingin mungkin secara pribadi angka kelulusan kita terbalik angkanya. Iya. Enggak 69 tapi 96. Tapi harapan kita semua kan adik-adik ingin lulus semua kan. Jadi kita ubah angka ini menjadi 100% gitu ya. 100% di kehadiran intensif SBMPTN, kehadiran atau 100% mengerjakan nanti latihan mandiri begitu, mengikuti stadium general begitu dan seterusnya. Semua soal-soal yang disajikan dilahap semua begitu ya. Ingat kata Kak Evan ya, pernah pertemuan waktu di bulan Februari kita adakan ya, sebetulnya soal SBMPTN itu hanya gitu-gitu aja Kak, dia bilang gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita sering mengerjakan soal, kata beliau nih, bukan kata saya, ya, kita akan terbiasa mengerjakannya dan kemudian bisa menjawab soal dengan mudah. Kenapa kita kesulitan? Karena kita jarang bertemu soal dan bahkan kita jarang mengerjakan soal. Nah, ini yang perlu dikuatkan adik-adik semua. Seberapapun cerdas kita, kalau kita tidak berlatih soal, kalau kita tidak intensif mengerjakan soal, kita tidak hadir dalam pertemuan pembahasan soal, ini yang jadi kendala gitu. Oke, lanjut ya. Nah, makanya ada beberapa poin nih saya ulang kembali di pertemuan yang video yang pernah di-share, bahwa kedisiplinan mengikuti program ini berbanding lurus dengan tingkat kelulusan begitu. Karena jalur menuju kedokteran dengan jalur menuju ke prodi yang lain mungkin curamnya tidaklah sama begitu ya. Tapi tetap energi yang dibutuhkan untuk menuju sana itu kedisiplinan penting. Makanya ayo mulai dari sekarang nih. Sebetulnya harusnya dari awal-awal ya disiplin itu muncul. Tapi kita coba dalam waktu yang tersedia ini kita optimalkan, insya Allah. Kemudian kedua, penguasaan bidang studi UTBK menjadi ukuran kecenderungan penjurusan yang akan dipilih. Begitu ya. Penguasaan bidang studi UTBK menjadi ukuran kecenderungan penjurusan yang akan dipilih. Jadi di sana makanya nanti ada beberapa, nanti Kak Zaki akan kuatkan ya. Sebetulnya kalau kamu mau masuk kedokteran, bidang studi apa atau mapel apa dalam UTBK itu yang harus dikuasai. Begitu. Ya itulah yang kemudian harus difokuskan, memiliki skor mungkin di atas 700 ya, atau minimal 650 biar aman gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, motivasi dalam mengikuti kegiatan adalah bahan bakar dalam perjalanan menuju kelulusan UTBK. Ya, motivasi penting. Tidak lagi mungkin orang tua menggubrak-gubrak gitu ya, atau bahasanya apa ya? Memarah-marahi lagi, sudah tidak zamannya lagi, sudah tidak lagi lah. Gitu. Sekarang kalian sudah mau menuju mahasiswa, ya. Ya, jadi diutamakan untuk belajar atau memotivasi diri sendiri lebih kuat. Nanti mungkin di kampus akan bertemu dengan dosen-dosen yang mungkin tidak pernah memberikan materi gitu, hanya berikan tugas, memberikan job gitu. Nah, tapi kita harus lulus di di mata pelajaran atau mata kuliah yang disampaikan oleh dosen tersebut. Nah, ini perlu kita latih dari sekarang.
Yang berikutnya melakukan konseling secara kontinu gitu. Biasanya kalau dulu offline itu mejanya Kak Zaki itu nggak pernah sepi dari teman-teman kelas 12, anak-anak kelas 12. Ngobrol gitu. Nah, mungkin nanti setelah ada tryout lagi di tanggal 27 ya, nanti bisa kemudian bisa konseling setelah itu. Karena insya Allah kita akan komit bahwa setelah tryout langsung ada evaluasi di hari Senin, Selasa gitu, paling lambat itu langsung ada evaluasi dari adik-adik semua. Yang berikutnya menentukan pilihan jurusan akhir dan progres tryout yang akan diikuti ya. Jadi pilihan jurusan terakhir itu setelah nanti akan mulai pemilihan prodi SBMPTN ya. Nanti kita akan lihat progres tryout teman-teman semua. Begitu ya. Dan kecenderungan mana yang kemudian akan bisa dipilih dari hasil tryout tersebut. Dan kita harus tahu kondisi juga ketika misalkan sebetulnya jurusan yang kita inginkan itu tinggi sekali tapi skor kita yang ada sekarang ini dengan motivasi kita yang belum maksimal kadang gitu ya, kedisiplinan kita yang belum optimal, akhirnya kita harus lebih rasionalisasi terhadap jurusan yang kita pilih begitu. Dan itulah kemudian bisa kita rubah sebelumnya kalau kedisiplinan, motivasi gitu, penguasaan target bidang studi ini kita maksimalkan dari sekarang. Kemudian yang berikutnya mematuhi seluruh tata tertib kegiatan yang berlaku. Mudah-mudahan semua bisa dilakukan dengan baik ya. Kemudian fokus pembelajaran ya. Yang kedua ya, fokus pembelajaran ya, kita berharap skor maksimal di mapel peminatan. Fokus pembelajaran kita ya biar kuat ya, biar kuat. Ini kembali ke adik-adik semua ya, kembali ke kita semua agar ini bisa terrealisasi dengan baik. Yang pertama adalah membuat pembahasan ulang. Kita sudah pernah menyampaikan pembahasan TO1 sampai dengan TO6. Ya, TO1 sampai dengan TO6. Baik yang diberikan secara di kelas ya maupun pembahasan secara YouTube ya, video yang kita berikan. Nah, mohon untuk adik-adik melakukan pembahasan ulang dan menulis ulang. Ya, menulis ulang pembahasan tersebut ya. Tapi khusus mapel yang menjadi peminatannya saja. Ya, misalkan kedokteran, maka adik-adik harus bisa di mapel PK ya, MTK, kuantitatif matematika, kemudian di mapel kimia biologi dan satu lagi PBM. Kan di situ ada bahasa Inggris. Itu tolong ditulis ulang. Baiknya adik-adik semua itu membeli buku besar ya. Buku besar ya untuk mencatat pembahasan-pembahasan yang menjadi latihan adik-adik semua. Dan ini akan dikumpulkan ya, kita akan kumpulkan di momen tryout tanggal 27 Maret 2021. Bentuknya gimana Kak? Oke, bentuknya cukup dengan scan aja. Jadi bisa pakai cam scanner, dipoto hasilnya. Nggak usah diketik, dipakai tulisan tangan saja. Pembahasan yang adik kira ini penting untuk kemudian bisa menguatkan memori, menguatkan atau melatih soal-soal UTBK yang sudah diberikan. Begitu ya. Kemudian yang kedua ya, mengerjakan latihan mandiri. Latihan mandiri diberikan tiap pekan sebelum KP dimulai. Ya, latihan mandiri diberikan tiap KP sebelum KP dimulai. Ini pembahasan nanti insya Allah latihan mandiri ya kita akan share siang nanti ya, siang nanti. Jadi agar bisa adik-adik semua latihan di rumah. Bentuknya Google Form ya, Google Form nanti adik-adik bisa pilih. Jadi nanti kita akan punya skor awal sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nanti KPSG kegiatan pembelajaran mandiri maksudnya gitu ya. Itu soal-soal latihan mandiri dibahas di KPSG. SG apa SG? SG itu Stadium General. Jadi nanti kita akan buatkan jadwal ya di mana adik-adik bisa memilih kegiatan pembelajaran setelah pembelajaran utama ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Lagi-lagi fokus pada peminatan begitu ya. Tapi latihan mandiri tetap kita berikan untuk seluruh pelajaran. Jadi adik-adik bisa melatih itu. Jadi pas nanti di KPSG, guru-guru sudah memegang nilai adik-adik semua pencapaian dari latihan soal mandiri. Yang nantinya soal-soal yang memang dianggap sulit di sebagian besar siswa di SG, ya KPSG,
maka akan dijadikan pembahasan. Begitu ya. Nanti akan detailnya sama Kak Hadi akan jelaskan detail jadwalnya ya. Kemudian pengerjaan latihan mandiri di KP latihan mandiri. Jadi KP kita nanti ada 4 ya. Setelah KPSG nanti ada KP latihan mandiri. Ya, adik-adik sekalian terslot waktunya di latihan mandiri. Ya, nanti kita akan buat presensinya juga di sana ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kuatkan konseling. Wajib ikut seluruh TO, wajib gitu. Karena nanti kita akan kira-kira akan melakukan beberapa tryout lagi agar terbaca potensi penjurusan. Jadi kalau selama ini ada ikut TO hanya ikut yang kuantitatifnya saja, skolastiknya saja gitu, akademiknya tidak, gitu. Ini akan sulit terbaca sebetulnya apakah adik-adik semua ini bisa lolos di PTN yang dituju begitu. Jadi mohon untuk saya secara pribadi begitu ya, yuk sama-sama kita nih saling bantu untuk sama-sama sukses begitu ya adik-adik. Terus fokus pada pembelajaran pada mapel penjurusan. Kalau rasanya semua agak sulit, kita sudah punya nilai standar di mapel yang sebetulnya bukan menjadi penjurusan kita, begitu ya. Misalkan standarnya berapa? Oke lah cukup 500 misalkan atau 550. Karena ada siswa kita tahun lalu dia ekstrim, dia mau masuk sejarah sama Kak Zaki diarahin masuk sejarah. Karena nilai UTBK atau akhirnya itu dia punya skor sejarah 800 lebih ya. Nanti Kak Zaki mungkin ceritain. Dan nilai yang lain di bawah 600 atau di bawah lah, di bawah. Dan itu dia masuk ke Unpad ya kalau nggak salah ya Kak Zaki ya. Nanti Kak Zaki jelasin ya. Iya Pak, betul Pak. Betul ya Unpad ya. Masya Allah. Gitu adik-adik semua, fokus pada pembelajaran kita ya. Kemudian rincian jadwal kegiatan, nanti rincian detailnya lagi sama Kak Hadi, insya Allah setelah saya ya. Ini ada jenis KP dan waktu pembelajaran. Jadi ayah bunda sekalian yang ikut serta pada pertemuan hari ini, sedikit saya informasikan bahwa, sebentar saya sorot dulu ya. Nah, jadi ada KP super intensif SBMPTN gitu ya. Kita sebetulnya ini hanya penamaan saja ya, karena penamaannya dari pusat kita ikuti. Sebetulnya kegiatannya sudah lama kita adakan. Kita namakan pra super intensif gitu ya. Biar adik-adik siap ya untuk menerima materi SBMPTN yang lebih khusus padat kemarin gitu ya. Kemudian pemberian materi dan pembahasan soal-soal TBK, terus ada KP diksi. Karena tidak cukup saja gitu adik-adik diberikan materi, dia perlu ada elaborasi atau ada eksplorasi terhadap materi soal yang diberikan. Jadi tidak disuapi terus begitu ya. Karena pentingnya SBMPTN atau UTBK yang kita nanti adik-adik akan ikuti itu lebih ke penguatan solusi dari soal-soal yang ditemui. Jadi kalau sering dibahas tapi adik-adik tidak mendiskusikannya atau menyelesaikannya secara mandiri begitu ya. Nah, ini akan sulit juga ya. Nah, untuk KP diksi ya, walaupun adik-adik nanti berdiskusi penyelesaian soal, nanti tetap akan didampingi oleh teman-teman guru untuk memberikan solusi di akhir sesi. Begitu. Kak, aku udah mentok nih Kak, aku ini pakai rumus ini nggak bisa, rumus ini aku bingung nih menyatukan di antara dua bab yang berbeda dalam satu pokok bahasan soal begitu ya. Biasanya kan gitu ya, kalau akademik ya. Terutama di IPA ya. Nah, nanti kakaknya akan berikan solusi di situ. Setelah itu nanti ada KP Stadium General. Ya, KP Stadium General. KP ini KP pelengkap. Jadi kalau misalkan di cabang lain, bintang pelajar cabang lain, hanya 2 KP ini saja yang diberikan. Tapi kita berupaya memberikan KP Stadium General. Nah, KP ini insya Allah disusun sama Kak Hadi. Ini sesuai dengan kebutuhan adik-adik semua begitu ya. Nanti dilihat harinya, dilihat waktunya ya, ini jam 4 kalau nggak salah ya, nanti Kak Hadi akan jelaskan lebih detail. Mohon untuk bisa diikuti oleh adik-adik semua gitu. Setiap harinya mohon diikuti. Wah, hari Senin hanya ada Stadium General ini nih, aku ikut lah gitu ya. Nah, kebetulan di situ ada peminatannya, aku ikut yang peminatan aku. Peminatan yang lain aku kayaknya nggak perlu, misalkan begitu. Boleh memilih karena nanti ada beberapa pilihan. Tapi tetap kita akan berikan ya, kita akan siapkan videonya juga. Jadi setiap kelas Stadium General gitu ya, kita akan buatkan video pembelajarannya. Jadi boleh jadi kita nggak ikut sesinya itu, tapi kita dapat informasi dari video pembelajarannya.
Begitu ya. Terus yang terakhir adalah KP mandiri. KP yang wajib dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, yang harus dikumpulkan keesokan harinya gitu. Jadi siapkan energinya, siapkan motivasinya, siapkan fisiknya begitu ya. Ini masa-masa yang berat, pasti melelahkan, tapi lelahnya akan terbalas tuntas, insya Allah ya. Ini kira-kira seperti ini sesinya. Kita fokus di sini ya. Nah, di pekan keempat nanti ada pemantapan US ya gitu ya. Nanti akan dijelaskan detail gimana mekanismenya pemantapan US-nya. Kemudian nanti ada KPSI SBMPTN-nya. Yang realnya karena besok itu bersandingan dengan US sekolah, ujian sekolah, ya kita tetap memfasilitasi persiapan ujian sekolah ya. Kemudian kalau real untuk seluruhnya nanti muncul KP-nya itu dari siang ya jam 1 sampai dengan jam 7. Gitu ya. Jadi jam 1 itu KPSI-nya, terus kemudian 14.30 KP diksinya, diskusi kuis simulasi gitu ya. Jam 4-nya KPSG-nya, Stadium General, jam 17.30 KP mandirinya. Mungkin nanti kita jeda dengan istirahat dan sholat di sesi-sesi ini, begitu ya. Nah, kemudian ada tryout UTBK SBMPTN ini di tanggal-tanggal ini 27, 3, 10, 17, 24 April. Nah, adik-adik sekalian, terus Kak, kapan kita daftar begitu ya? Karena kan sekarang sudah dibuka pendaftaran. Nah, kita berharap adik-adik sekalian kita sudah berkoordinasi dengan panitia LTMPT bahwa pendaftaran yang di awal-awal ini kemungkinan besar dan memang sudah ada beberapa orang dari cabang lain ya mendaftar awal ya. Kemudian mereka terslot di gelombang pertama ya. Di gelombang pertama tes dan itu di tanggal 12 ya Kak Zaki ya. Betul, 12 April. Nah, kebanyakan 12 April dapatnya. Kita berharap agar persiapan kita lebih panjang, kita bisa mendapatkan di gelombang kedua. Mudah-mudahan sistemnya nanti kita terus akan record ya, misalkan kesiapan, oh ini sudah penuh nih ternyata gelombang pertama, begitu ya. Terlihat dari mungkin di rentang waktu pendaftaran ya, yang kemudian gelombang pertama sudah penuh, maka kemungkinan terarah ke gelombang kedua. Tapi kalau ternyata adik-adik juga mendaftar, karena mungkin ada dilema juga ya, masalah tempat ya Kak Zaki ya. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti Kak, ternyata aku di gelombang pertama. Oke, kabari segera ke kita. Nanti kita akan berikan perlakuan mungkin agak berbeda karena mau ujian lebih awal. Begitu ya. Dan untuk tryout, adik-adik sekalian, ini tidak ada susulan. Jadi tidak ada kompromi lagi nih. Tidak ada susulan. Karena setelah ini akan ada pembahasan. Setelah ini akan ada evaluasi hasil konseling dan seterusnya. Jadi mohon untuk tidak menunda gitu. Mohon untuk diprioritaskan. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak berhubungan dengan kesuksesan adik-adik di PTN, mohon untuk dikurangi dulu atau ditunda dulu gitu. Begitu ya. Nah, mungkin nanti silakan berkomentar di sesi yang nanti Kak Zaki buka ya. Nah, kemudian bagi siswa offline ini wajib memberikan hasil tes swab antigen, begitu. Dan surat izin orang tua jika tidak memberikan sampai waktu pelaksanaan maka dianggap memilih belajar online, gitu ya. Mohon juga kerjasamanya. Kemudian tata tertibnya saya singkat saja Kak Zaki ya. Nah, ini tata tertib khusus dari cabang Bintang Pelajar Romangun ya. Dari sisi keislaman meluruskan niat belajar, bersungguh-sungguh berdoa, minta sama Allah gitu ya. Dan cari waktu-waktu khusus bersama Allah ya. Untuk meminta untuk diijabah doa dan keinginan kita. Kalau nggak pernah minta ya Allah bingung mau ngasih apa begitu ya. Ikhtiar yang kita lakukan akhirnya menjadi hal yang kemudian hampa gitu. Minta tolong sama Allah, minta bantuan sama Allah untuk dimudahkan, dikuatkan memorinya, dimudahkan belajarnya. Bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran ya sebagai salah satu bentuk berbakti kepada orang tua ya, sayangi orang tua ya. Jadikan dia selalu menjadi energi kita ya. Menutup aurat bagi siswa akhwat maupun ikhwan ini yang offline, terutama bagi yang online ya, kalaupun minta dibuka videonya ya berarti dalam kondisi menutup aurat. Berlaku jujur dalam setiap kegiatan tes yang diadakan ya,
latihan mandiri kah gitu ya. Ayo, biar keukur. Nggak apa-apa keukurnya kecil, tapi jujur agar kita bisa mengupgrade-nya menjadi nilai yang pas begitu ya, tepat, maksimal. Yakin dengan pertolongan Allah dan ketentuan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Kemudian sikap belajarnya menjaga motivasi dan kesungguhan selama program berlangsung. Ya. Tadi berhenti itu bukan berarti tidak berjalan lagi, tapi menghimpun energi untuk berjalan lebih jauh. Jadi mohon dikuatin lagi motivasinya, terus berkomitmen mengikuti jadwal gitu yang sudah disediakan gitu. Kalau ada misalkan ajakan untuk tidak ikut program ini atau tidak ikut jadwal yang sudah kita tentukan, ya teman-teman harus bisa menguatkan. Saya lebih memilih di sini dulu untuk sementara untuk fokus menuju PTN. Tetap berpandangan positif, mampu diterima di PTN melalui jalur SBMPTN. Kok aku nilainya masih kecil kan? Ini gimana aku bisa? Kalau kita berpikir positif, kita maksimalkan ikhtiar, ikhlaskan dengan berdoa pada Allah, tawakal, insya Allah. Ya insya Allah bisa kok diterima, insya Allah. Banyak kasus-kasus yang sudah bersama kita ya beberapa tahun ini dengan kemampuan yang biasa, kemudian dia jujur dengan kemampuannya dan mau dia upgrade, insya Allah lulus, alhamdulillah. Jadi ada yang di Undip ya, ada yang di Unpad dan seterusnya. Kemudian bersikap realistis dan terbuka dengan masukan-masukan yang diberikan oleh guru dan staf bimbingan konseling gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan seluruh kendala yang muncul yang sedang dihadapi selama program berlangsung kepada guru atau staf Bikon. Jadi Kak Zaki, saya dan teman-teman di Bintang Pelajar, guru ya, insya Allah buat adik-adik kelas 12 ini yuk sama-sama. Bicara aja, kita anggap saja saling sahabat ya. Diceritakan ada kendala apa, insya Allah sama-sama kita bantu. Kemudian akademik mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh selama masa program berjalan, berkomitmen menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh seluruh guru, ya, bertanggung jawab untuk mengulang kembali secara mandiri materi yang sudah didapatkan di Bintang Pelajar, menyalurkan semangat yang sama untuk setiap mata pelajaran yang ada, gitu ya. Berupaya untuk mencapai target passing grade jurusan yang dituju dan berkonsultasi terkait dengan pencapaian serta evaluasi pembelajaran. Nah ini ada sedikit sanksi ya, tapi ini sebenarnya buat kedisiplinan kita juga kok. Ya tidak diperkenankan masuk nih jika terlambat hadir pada sesi belajar ya. Ini toleransi waktu 15 menit jam Bintang Pelajar. Nah, biasanya sebelum waktu 15 menit ini guru pun sudah melakukan penelponan gitu untuk adik-adik masuk ke dalam room gitu ya. Kalau seandainya ada potensi keterlambatan karena ada aktivitas sekolah atau aktivitas yang syar'i yang lainnya gitu, mohon mengkonfirmasi gitu. Nah, biar nanti diberikan kesempatan masuk gitu. Kalau tidak berarti hanya baru ikut bisa sesi selanjutnya. Atau kemudian yang kedua membuka aurat di Bintang Pelajar ya. Mohon untuk kalau misalkan offline datang tanpa hijab, mohon maaf mungkin bisa belajar dari rumah online saja. Begitu ya. Yang berikutnya lalai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan seperti soal latihan mandiri dan lain-lain. Gitu. Selesaikan dulu baru bisa masuk ke room. Begitu ya, Dek. Kemudian tidak mengikuti tryout pekanan. Pas hari Senin mau masuk kelas, kamu udah ikut tryout belum? Belum. Nanti jadwal siswa yang belum mengikuti tryout kita akan langsung berikan guru pada hari Seninnya. Karena kan tryout hari Sabtu ya. Nah, kita akan berikan itu. Kalau misalkan belum, maka kewajibannya menyelesaikan dulu untuk tryout. Gitu. Dari mana? Karena sistem ditutup. Pasti sistem sudah ditutup. Jadi sistem tidak bisa kita buka lagi. Karena ini komitmen kita bersama di Bintang Pelajar, terutama Bintang Pelajar Pusat ya. Tidak buka lagi. Karena fokusnya bukan untuk tryout lagi sebetulnya. Tapi untuk pembahasan, untuk menguatkan materi-materi selanjutnya. Begitu ya adik-adik ya. Nanti bentuknya gimana? Berarti ngerjakan di paper. Silahkan diketin paper, nanti kumpulkan jawabannya. Gitu. Kalau sudah selesai baru boleh ikut kelas. Yang kedua, dianggap mengundurkan diri ya. Jika tidak mengikuti sesi belajar sebanyak 4 kali, berarti 1 hari tidak ada kabar sama sekali. Gitu. Nah, mohon untuk ayah bunda juga bisa menginformasikan jika ada ananda yang mungkin terkendala begitu atau ada kegiatan mohon diinformasikan. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan prioritas kita ya. Kemudian berikutnya tidak dapat mengikuti arahan konseling dan melanggar tatib yang berlaku. Yang ketiga, ya, ini penting sekali yang ketiga nih, karena ini kendala dari kegiatan online dan ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman guru begitu ya.
Sebetulnya yang kita inginkan adalah live interactive learning, begitu, di mana saling feedback balik begitu ya, ketika ditanyakan oleh guru disebut namanya langsung menjawab gitu, lalu kemudian jika ada yang kendala merespon dan seterusnya. Nah, kita akan buat komitmen bahwa siswa dikeluarkan dari room KP apabila tidak merespon sebanyak 5 kali saat pembelajaran berlangsung. Berarti kita menganggap bahwa dia ada di room tapi orangnya tidak ada di depan layar begitu ya. Jadi kita anggap dia tidak hadir. Dan kita langsung akan konfirmasi ke orang tua gitu ya, untuk tindak lanjut apakah benar Ananda ini tidak hadir sebetulnya, masuk ke room saja tapi tidak merespon pembelajaran gitu, agar dianggap hadir. Nah, kita nggak mau seperti itu ya. Itu secara khusus ya, tata tertib yang berlaku. Nah, sedangkan tata tertib dari bintang pelajar pusat saya sampaikan sedikit. Mohon maaf, share-nya mesti diganti ya. Sedikit lagi Kak Zaki ya. Silakan, Pak. Nah, oke, baik, saya bacakan aja. Ini pertama, penggunaan bahan pembelajaran. Setiap siswa peserta program mendapatkan akun ya, udah pada dapat akun. Jadi mohon untuk akun Microsoft Teams-nya pakai akun yang dari bintang pelajar. Jadi ketika di call ya, adik-adik semua kalau lupa jadwalnya, oh iya saya belajar hari ini ya gitu. Jadi teman-teman bisa ada remindernya begitu ya. Jadi pakai akun Microsoft Teams, digunakan untuk mengakses informasi program ini udah di awal-awal ya. Kemudian dapat mengikuti live interaktif teaching-nya dan konsultasi akademiknya. Insya Allah rata-rata adik-adik semua sudah punya ya Kak Zaki ya? Sudah, Pak. Sudah aktif semua kan ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian akun Learning Management System lms.bintangpelajar.net, nanti di sini ada bahan ajar, modul dan lain sebagainya ya, latihan soal dan kemudian untuk tryout juga nanti di sini begitu ya. Jadi mohon untuk bisa mengakses itu. Saya singkat saja ya. Kemudian nanti setiap siswa akan mendapatkan fasilitas bahan ajar sesuai paket program diikuti. Kemudian nanti ada yang terpenting nih soal latihan mandiri yang dikerjakan di rumah dan lembar jawaban dikumpulkan kepada guru pengajar melalui GoForm. Jadi kita akan buatin Google Form gitu ya. Google Form khusus untuk latihan mandiri. Alhamdulillah paket pertama sudah, mudah-mudahan nanti siang nanti kita share linknya untuk dikerjakan gitu ya. Penggunaan akun Microsoft Teams dan LMS menjadi tanggung jawab masing-masing siswa yang tidak boleh dialihfungsikan kepada orang lain yang bukan siswa bintang pelajar gitu. Mau ikut nggak les gitu ya? Ini pakai akun saya aja. Tahu-tahu pas masuk Google kelas ada 2 gitu. Tapi karena Microsoft Teams ini punya security yang tinggi, biasanya salah satu di antara 2 ini hang gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai. Misalnya ada adik buka di kelas stadium SG di PU, terus buka lagi di mana gitu ya. Itu pasti hang tuh. Salah satu atau bahkan dua-duanya. Nah, siswa diperkenalkan untuk mendownload dan mencetak bahan ajar diberikan untuk keperluan siswa yang bersangkutan. Soal-soalnya silakan dipilih buat latihan-latihan soal, di download aja. Siswa tidak diperkenalkan untuk membagikan bahan ajarnya, mohon untuk dijaga ya. Ini hanya untuk siswa bintang pelajar saja. Nah, kehadirannya siswa wajib di pusat malah 10 menit ini. Ya, 10 menit sebelum pembelajaran. Gitu ya. Tapi kalau di sini tambahkan nih. Ya, harapannya 10 menit sebelum kegiatan belajar. Tapi kalau terlambat nih lebih dari 15 menit maka dianggap tidak hadir dan tidak diizinkan mengikuti KP. Siswa yang tidak dapat mengikuti les karena sakit atau izin harus menginformasikan kepada guru pembimbing atau pengajar sebelum KP dimulai. Siswa wajib mengikuti KP learning interaktif learning-nya ya. Minimal 90% hari pertemuan per pekannya. Kalau saya pengennya 100% ya, semuanya harus diikuti begitu ya. Mudah-mudahan. Karena kenapa? Apabila tidak terpenuhi, maka bintang pelajar akan melakukan komunikasi dengan orang tua siswa untuk penyesuaian target dan perbaikan komitmen, serta siswa tidak dapat mengikuti kegiatan tryout pada pekan itu. Jadi mohon untuk hal ini bisa sama-sama kita jalankan ya. Siswa yang akan meninggalkan KPLIT dan KP offline sebelum jam belajar berakhir karena sakit, mungkin di tengah jalan minta izin gitu sama guru, mohon disampaikan aja izinnya.
Kemudian kegiatan pembelajarannya, siswa wajib menyediakan perangkat pembelajaran. Ya, kalau seandainya misalkan ada kegiatan offline, berarti bawa laptop dari rumah gitu ya. Dan kesiapan-kesiapan yang lain ya. Saya kira sudah menginstal. Ini saya bacakan kembali saja. Masang foto profil ya, yang sopan gitu, menjaga adab gitu ya. Kemudian mengaktifkan video cam dan mengaktifkan suara ya. Jika ada materi yang ditanyakan, silakan aktifkan suara kemudian menyebutkan nama dan berbicara. Memakai pakaian baik dan sopan. Bagi siswi muslim wajib menggunakan jilbab ya selama KP online dan KP offline berlangsung. Siswa wajib mendengarkan dan memperhatikan guru, ya tidak diperkenankan berbicara dan ngobrol pada saat belajar online dan dilarang melakukan live chat pada aplikasi pembelajaran online kecuali diminta ya, oleh guru. Siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran KP LIT dan KP offline dapat meminta hasil pembelajaran kepada teman sekelompoknya atau rekaman KP kepada guru pengajar. Kayak tadi KPSG terutama ya. Kita akan kalau Senin itu kita hanya pilih satu di antara beberapa KPSG yang kita siapkan jadwalnya, maka yang sisanya itu kita akan siapkan juga videonya, begitu. Menyampaikan kendala-kendala teknis yang muncul, kemudian siswa dapat menggunakan fasilitas konsultasi akademik untuk menanyakan materi yang kurang dipahami kepada guru pengajar masing-masing sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Siswa dapat menggunakan simulasi PTN pada LMS ya, silakan sudah bisa diakses ya. Untuk mengetahui profil kampus, passing grade prodi, ini biasanya didampingi oleh Kak Zaki. Kemudian yang terakhir ya, tryout dan evaluasi pembelajaran, semua siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan tryout itu di lms.bintangpelajar.net. Biasanya kita ingatkan kembali ya di grup orang tua maupun di grup siswa untuk aksesnya di laman ini ya. Siswa yang tidak mengikuti tryout di jadwal ketentukan maka tidak boleh mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Tadi sudah ya. Secara umum seperti itu. Wajib mengerjakan dan menyerahkan lembar jawaban TO secara manual kepada guru, pembimbing atau pengajar. Seluruh siswa wajib mengerjakan kembali soal tryout di rumah, ya tryout homework dengan open book disertakan dengan cara penyelesaian di buku besar. Jadi mohon ya bunda sekalian bantu ya, mungkin disiapkan buku besar di rumahnya yang menginkludkan seluruh pembahasan-pembahasan soal di situ. Kemudian mengerjakan latihan mandiri yang sudah disediakan di Google Form ya, siswa akan mendapatkan laporan perkembangan akademik dari hasil tryout online dalam learning management system. Mungkin secara langsung nanti setelah selesai online, Senin itu kita mungkin langsung memberikan hasil umumnya, nanti hasil detailnya biasanya dalam kurun waktu H+1 sudah keluar gitu ya. Komunikasikan kendala yang muncul selama tryout berlangsung kepada guru pendamping atau pengajar. Mungkin itu Kak Zaki dari saya ya. Mudah-mudahan dapat difahami oleh adik-adik sekalian dan bisa sama-sama kita laksanakan gitu ya. Insya Allah kita akan bersama-sama mendampingi sampai tuntas ya. Ya jazakumullah khairan. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Terima kasih Kak Zaki, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Najib atas informasi sosialisasi program Super Intensif SBMPTN. Untuk pertanyaan mungkin kita keep dulu ya. Gitu kali ya Pak Najib ya, kita keep dulu. Nanti insya Allah ada sesinya ya. Iya. Oke. Untuk materi selanjutnya insya Allah kita akan ngebahas untuk pembahasannya adalah jadwal ya. Iya. Atau bisa dibilang informasi kelompok super intensif SBMPTN tahun 2021 dan juga mekanisme kegiatan belajar super intensif SBMPTN. Oke, untuk 2 dan 3 poin ini kita coba jadiin satu ya. Silakan untuk mekanismenya ini ada Kak Nur Hadi. Assalamualaikum Kak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zaki. Masya Allah, suara yang lembut kayak orangnya nih. Silakan Kak Nur Hadi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Zaki atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayah bunda dan adik-adik sekalian. Mohon izin Kak Hadi sampaikan ya
jadwal lengkap ya, super intensif SBMPTN. Cekidot. Wah, cekidot. Oke ya, Kurang Baik. besar Kak Hadi, mungkin dibesarin dikit. kurang besar ya. Biar kayak saya nih Kak Hadi besar orangnya. Oke ya, Siap. ya, lebih jelas ya. Baik, sebelumnya Kak Hadi akan sampaikan dulu muatan atau target pertemuan. Ya. Target pertemuan yang dibuat itu ada 50 kegiatan pembelajaran atau 50 pertemuan dalam rentang waktu 5 pekan ya. 5 pekan itu dimulai dari kapan? Dimulai dari pekan depan ya. Dari tanggal 22 Maret sampai nanti tanggal 24 April. Nah, kemudian dalam sekali pertemuan di hari satu hari gitu ya, itu teman-teman akan belajar dalam satu mata pelajaran saja ya. Itu yang KP, SI, SBMPTN-nya. Yaitu dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Nah, kalau muatannya tadi yang sempat Kak Najib sampaikan, itu ada KP, SI, SBMPTN ataupun materi yang disampaikan, dan juga ada KP diksi ya, diskusi dan solusi. Nah, kemudian nanti di jam 4 atau jam setengah 6-nya itu, di pekan ini khususnya ya Kak Zaki ya, di pekan 22 sampai tanggal 27 pada saat US, adik-adik juga diberikan layanan untuk mendapatkan pemantapan H-1 US sesuai jadwal yang telah diberikan kepada kami. Ya. Nah, misalkan hari Senin itu atau hari Selasa itu mata pelajarannya matematika. Nah, berarti nanti belajarnya itu jam 1 sampai jam 4 itu SI SBMPTN. Nah, nanti jam 4 atau jam setengah 6 akan ada pemantapan H-1 US sesuai mata pelajaran yang tercantum dari sekolah. Ya. Nah, kemudian di pekan berikutnya, pekan 29 sampai 3 April, itu kegiatannya sudah full fokus ke SBMPTN ya. Oh iya, jangan lupa juga mulai tanggal 22 sampai tanggal 24 April ini jadwal reguler sudah tidak ada ya Ayah Bunda dan adik-adik sekalian. Jadi seluruh kegiatan reguler atau jadwal reguler itu sudah dialihkan semua ke jadwal super intensif SBMPTN. Nah, di pekan berikutnya tanggal 29 sampai tanggal 24 April ini pasca dari teman-teman belajar nih di jam 1 sampai jam 4, nah itu akan ada kelas stadium general. Tertampil ya. Ini kurang lebih plottingan bidang studinya di setiap harinya. Nanti Kak Hadi akan share ini ke teman-teman sekalian. Mata pelajaran apa aja sih yang tersedia di setiap harinya. Nah, insya Allah ini mata pelajaran ini permanen ya. Setiap Senin itu ada mata pelajaran ini, dan nanti Kak Hadi akan share linknya, dan teman-teman silahkan pilih dari pilihan-pilihan ini mana yang sekiranya teman-teman ingin masuk di kelas SG. Seperti itu. Adapun kelompok ya Kak Zaki. Ya. Kalau kelompok yang kita buat itu ada 5 kelompok, maaf, ada 10 kelompok ya. Terbaginya kelompok yang online IPA itu ada 3 kelompok, ada 2 kelompok, dan 3 kelompok offline. Ya. Ada 2 kelompok yang online, dan ada 3 kelompok yang offline. Ini berdasarkan dari hasil survei dan juga hasil kesediaan ya, atau kesiapan adik-adik atau teman-teman untuk mengikuti KP offline. Kemudian untuk yang IPS itu kita ada 5 kelompok ya. 5 kelompok, 3 kelompok yang online dan 2 kelompok yang offline. Nah, bagi teman-teman yang nanti belajarnya offline, gimana Kak mengikuti stadium generalnya gitu ya. Kan karena kalau SG-nya ini online ya. SG ini online semua. Nah, nanti teman-teman yang
belajar offline, silahkan untuk membawa gadgetnya ya, baik itu laptop ataupun tab, untuk bisa mengikuti KP SG pasca dari KPSI gitu ya. Atau misalkan ada KPSG yang 5:30 nih, ada jeda dong. Nah, teman-teman mungkin bisa pulang dulu nanti baru 5:30 mengikuti KPSG-nya. Tapi kalau yang KPSG-nya jam 4 dan teman-teman ingin datang, silahkan sudah dari saat berangkat dari rumah nih mau ke BP, bawa laptopnya atau bawa gadgetnya ya, untuk bisa nanti mengikuti KP Stadium General. Baik, kurang lebih demikian Kak Zaki. Siap. Mungkin sembari nanti bisa ada yang ditanya di bagian akhir kan ya. Oke, terima kasih Kak Hadi atas waktunya. Tadi tentang jadwal ya adik-adik sekalian dan juga ayah bunda. Mungkin detailnya nanti akan ada penyampaiannya ya di grup nanti. Jadi kita akan siapkan juga informasi itu ya. Kemudian kalau lainnya di sini di bagian saya mungkin kita sempat nge-share ya ayah bunda sama adik-adik sekalian, yaitu tentang edaran pemilihan surat edaran tentang pemilihan atau pendaftaran SBMPTN bagi peserta SMPTN dan sebagainya itu ya. Nah di situ mungkin bagi ayah bunda ataupun ananda ada yang sudah melakukan pendaftaran atau belum. Nah di sini sebetulnya kami menyarankan sih sampai dengan 15 sampai 20 Maret ini belum melakukan pendaftaran sebetulnya ya, kami menganjurkannya. Karena nanti kita coba mengajak dulu diskusi sampai dengan tanggal 1 April. Adapun misalnya nih dalam kegiatan tersebut, apakah nanti saya nggak dapat kuotanya? Pasti dapat ya, insya Allah pasti dapat. Dan untuk gelombangnya kan ada tersedia gelombang yang kedua. Nah, adapun yang untuk tanggal 15 sampai dengan 20 Maret itu memang diperuntukkan bagi siswa tahun 2019 dan 2020. Kemudian untuk peserta SMPTN tidak dapat mendaftar sementara ya, nanti aksesnya dibuka setelah mungkin tanggal 22 atau tanggal 23 setelah ada pengumuman ya. Pengumumannya sendiri biasanya kalau SMPTN jam 3 sore ya, jadi dipersiapkan. Alhamdulillah nih ya Pak Najib dan juga Kak Hadi, tahun ini juga banyak siswa-siswi kita di Bintang Pelajar Rawamangun yang mengikuti kegiatan SMPTN. Jadi eligible-nya banyak banget nih ya, dan tersebar di beberapa sekolahnya. Dan yang paling banyak adalah lab school. Alhamdulillah ya, selamat ya buat yang sekolah di lab school ya. Nah, kemudian tadi Pak Najib sempat menyinggung tentang bagaimana sih prospek atau bisa dibilang bagaimana sih kita mekanismenya dalam mengarahkan adik-adik atau bisa dibilang metode konselingnya ya. Nah di sini sih kita selalu mengupayakan yuk adik-adik untuk TO, yuk adik-adik seluruh untuk TO ya. Kenapa? Karena kita berupaya untuk melakukan analisis nilai UTBK-nya dia. Nah kita ngelihat program tahun lalu, karena cuma TPS dan tahun ini kita ada akademik. Nah, saya lagi buka materi-materi sebelumnya. Oh, ternyata kurang lebih hampir mirip nih, mendekati ya. Nah, adapun kenapa suruh ikut TO, dan TO-nya itu kan banyak ya. Sampai nanti terakhir tanggal 27, itu adalah TO terakhir sebelum finalisasi. Adalah upayanya di sini kita coba melakukan analisis nilai UTBK-nya. Kemudian yang kedua, melakukan strategi pilihan prodi dan melakukan perkembangan persiapannya. Di sini kita coba gambar atau ngambil data analisis tahun 2019. Oke, mohon izin ya, ayah bunda kita cerita-cerita sedikit. Di sini kita fokus pada nilainya Ananda ya. Di situ kan kita lihat tanggal tesnya, nanti kan tanggal tesnya tanggal berapa, itu memang mempengaruhi bagaimana poin item respon tesnya. Kemudian yang kedua peminatannya dia saintek atau soshum, dan yang ketiga nilai subtes. Nah, ada mungkin beberapa adik-adik yang belum tahu
Apa sih itu item response test? Ya, item response test itu kalau pemahamannya pemahamannya kakak ya, secara simpelnya adalah ketika ada 10 subjek atau 10 siswa saat mengerjakan UTBK, kemudian di soal pertama dia benarnya 2, ya 2 siswa yang benar ya, sisanya kan 8 salah, maka skor dia mendapatkan 8. Kalau misalnya di soal selanjutnya dia dapat benarnya 5 siswa, maka nilai skornya soal itu adalah 5. Gitu ya. Jadi tergantung bagaimana respon dari setiap soal yang sudah dikumpulkan atau yang dikerjakan. Kemudian bagaimana nih analisis berikutnya? Nah, biasanya ya di sini kan informasinya secara detail atau secara gamblang NTMPT akan memberikan informasinya ya. Ada nilai tingkat minimum kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimum. Tentunya semua adik-adik atau semua siswa itu pasti pengennya maksimum. Gitu ya. Atau bisa masuk ke kuartil ketiga. Harapannya kan demikian ya. Nah, kalau penjelasannya di situ kan kita sudah melakukan pengecekan dulu ya sementara ya. Misalnya di sini analisis kita, skor totalnya dulu kita ketahui ya. Kemudian mediannya kita lihat secara datanya LTMPT nanti mediannya angka tengahnya berapa, kuartil ketiganya berapa, karena kan 1/4 atau 25% populasi dengan nilai terbaik. Nah, nilai berikutnya biasanya kan ada rekapitulasi penyebaran jumlah peserta menurut range nilai UTBK setiap tahunnya. Nah, untuk informasi tahun ini, UTBK akan dipakai seluruh PTN untuk seleksi mandirinya. Salah satunya juga yang sangat mengagetkan ya menurut kakak ya, yaitu UI tidak ada lagi simak regulernya. Jadi mereka menggunakan nilai UTBK sebagai syarat untuk penerimaan reguler PTN-nya. Gitu ya. Artinya komposisinya nanti akan melihat adalah Saintek dan juga Soshum. Gitu ya. Nah, data acuan yang di sini yang kakak tampilkan adalah kelompok ujian yang dimana populasi itu kita akan melihat range-nya dari nilai 300 sampai dengan range nilai 900. Gitu ya. Dan harapannya seluruh siswa masuk komponen 600. Mungkin saya izin ya. Enggak usah ya. Ya. Di poin ini ya. Nah, kalau bisa nilai Ananda bisa sampai 600 sampai dengan 900. Kalau bisa ya, seperti itu ya. Agar mendapatkan indikator perkisaran nilai yang memang jadi syarat penerimaan PTN. Nah, kemudian bagaimana sih PTN mengolah nilai UTBK dalam seleksi SBMPTN? Nah, berikut perangkumannya dari saya ya, yaitu tahun-tahun sebelumnya yang saya pakai. Insya Allah bisa berguna nih buat adik-adik ya. Yaitu perankingan sebetulnya menggunakan ada 3 metode. Tapi tergantung PTN ya teman-teman ya. Atau ayah bunda. Yang pertama adalah metode persentil. Metode persentil itu dia kayak metode di mana kalau setiap komponen nilai atau komponen soal ini ya, kalau misalnya IPA dia kan 8, sekarang Soshum juga ada 8 ya karena kan nggak ada matematika. Kalau dulu mah 9 ya. Nah, 8 komponen itu kalau misalnya ada satu mapel yang nilainya rendah maka rankingnya turun. Itu untuk metode persentil ya. Kemudian ada juga metode klasikal. Metode klasikal itu, nah di sini metodenya adalah roll score atau bisa dibilang skor utama pada poin Saintek dan juga Soshumnya setelah ada perankingan. Contoh misalnya, saya sudah melakukan TO berapa kali misalnya. Saya menemukan nanti nilai saya adalah kompatibel, rataan seluruh mapelnya adalah sekian. Nah, kalau di bintang pelajar kita menggunakan sampai dengan persente dan klasikal saja. Nah, ada juga kampus yang menggunakan atau beberapa PTN yang menggunakan metode weighting score. Jadi weighting score ini kalian bisa fokus pada peminatan kalian. Contoh misalnya gini. Jika nilai kalian pada progres TO-nya, nah, itu masuk ke median nih, misalnya 500. Tapi kalian ada unggul di beberapa mapelnya. Contohnya misalnya kemarin saya diskusi sama beberapa siswa ya.
Hasil TO menunjukkan ternyata kamu unggulnya kimia dan juga fisika nih. Tapi dia pengen minat banget ke farmasi. Dia minat banget ke farmasi. Sedangkan kan kalau farmasi itu tidak ambil fisikanya, tapi ngambil kimia dan biologinya. Maka kesimpulannya berarti dia harus mempersiapkan dirinya. Seperti itu. Jadi kemungkinan 3 hal ini yang biasa digunakan sama PTN. Nah, kemudian kakak coba cari tahu nih apakah yang demikian ini terjadi, karena kan di sini kan informasinya berupa webinar, dan ternyata kalau bimbel tetangga ya, kita sebut aja bimbel yang lain ya, pernah melakukan riset juga, kalau mereka pernah mendapatkan nilai yang sama, jadi ada 2 siswa A dan siswa B. Gitu ya, ini tentang metode weighting score. Siswa A dan siswa B ini memiliki skor yang sama, 667. Sama-sama dapat 667, berarti kan sampai persente dan klasikal sama ya. Gitu. Cuma ternyata yang diterima sama prodi itu, kalau nggak salah prodinya dokter deh, nggak salah ya. Yang dipilih adalah A. Gitu ya, yang dipilih adalah A. Kemudian bimbel tersebut mencoba cross-check dengan nilai UTBK-nya atau skor UTBK-nya. Dan diketahui ternyata memang minat dia atau mapel jurusan yang unggulnya, kalau yang B dia kuat di fisika, di skornya ya sampai dengan 700. Sedangkan kalau yang A, dia skor utamanya kimia dan biologinya sampai dengan 700. Gitu ya. Jadi metode ini sudah sering disampaikan juga sama PTN, selanjutnya tinggal kalian ya bagaimana mengakur atau metodenya. Ini kita skip. Nah, biasanya sih di sini kita selalu melakukan informasi klaster ya. Kan kalau misalnya adik-adik sudah pernah buka lms.bintangpelajar.com, di situ kan ada SIPK ya yang tadi disampaikan sama Pak Najib. Kalian bisa mengukur atau bisa dibilang dapat informasi dulu. Sementara misalnya saya dapat nilainya berapa nih, gitu kan, per komponen bidang studinya. Kemudian selisihnya berapa, nanti kita bisa melihat, kalau misalnya diskusi kan lebih detail ya, misalnya kamu sekurang-kurangnya kalau untuk fisikanya masih sekian, masih kurang segini nih, kimianya masih kurang segini nih, gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ya membuka informasi tambahan lainnya, itu kan seputar informasi analisis ya. Oke. Saya ganti screen-nya. Mohon izin lagi. Misalnya teman-teman bisa buka banpt.or.id yang isinya pencarian prodi. Di sini dengan apa ya? Dengan maksud, wah ternyata target saya sampai ke ini tinggi banget nih misalnya. Nah, kalau misalnya kampus yang lain apa sih gitu kan? Nah, ini bisa kalian tambahin informasinya sebagai media penunjang lumayan ya, karena kan sekarang kalau kita mau masuk ke sebuah perusahaan, banyak kan yang ngincer kan agregasinya A, kalau enggak unggul ya. Seperti itu. Atau misalnya adik-adik mencari tahu tentang program studinya. Misalnya nih, selama ini saya ternyata pengen banget minatnya adalah ekonomi misalnya. Atau misalnya kita mau ngambil teknik bioproses deh misalnya. Yang tadi aja farmasi, sorry. Farmasi. Kalau farmasi di sini dia programnya kan fokus ke kimia. Ya, pelajaran terkaitnya dia ada di kimia. Tapi kalau kita scroll lagi ke bawah sampai dengan ke mata kuliah, di sini kita bisa memprediksikan kira-kira mapel yang akan diindikasikannya apa aja sih. Oh ternyata ada botani nih. Botani itu kan kalau nggak salah ada juga di poin di
biologi ya. Kemudian ada anatomi fisiologi manusia, ini biologi lagi. Kemudian kimia organik, kimia. Kemudian materi yang lain ada nggak ya? Oh, nggak ada nih. Ternyata kalau bisa dibilang banyak kan istilah-istilah asing ya. Gitu. Berarti kan bisa PPU, PBM, kemudian kimia dan juga biologi. Nah, hal-hal ini yang perlu adik-adik semua perhatikan karena dengan waktu yang sekian harapannya sih kakak atau di harapan teman-teman di sini kalian bisa fokus pada metode weighting score-nya dulu. Gitu. Karena kalau ngacu sama klasikal ya tentu kita pasti akan dapetin skor yang akan sulit. Misalnya kok setelah kita data, misalnya nih ya, ini kita pakai datanya bintang pelajar, kita misalnya mau ngambil formasinya UI. Sebentar saya buka ininya dulu. Misalnya saya mau incar formasinya UI. Formasinya UI ternyata skornya 676. Nah, itu kan secara klasikal ya, artinya secara komponen keseluruhan. Gitu. Berarti bisa dibilang 676.63 itu dia per rata-rataannya. Gitu ya. Sedangkan kalau dari mapel unggulannya kalau formasi tadi ya ada di akademik, kimia, dan biologi. Kemudian kalau misalnya di TPS skolastik, dia ada PPU dan juga PBM. Gitu. Nanti kurang lebihnya demikian kali ya. Terus dari saya mungkin cukup segitu. Kita coba buka forum diskusi ya. Atau sebelumnya mungkin ada Pak Najib atau Kak Hadi yang mau menambahkan? Cukup Kak Zaki, diskusi Cukup ya. aja. Kita coba diskusi ya, karena kita masih ada waktu nih. Baik, silakan Ayah, Bunda, atau Ananda boleh berdiskusi. Silakan open mic mungkin ya, atau chat di sini, silakan. Assalamualaikum Pak Zaki dan Assalamualaikum Pak Zaki dan Pak Nazib. Saya mamanya Zaki Hisam Hamdani. Halo. Iya Bu. Iya Bu. Saya mau nanya nih Pak, anak saya kan baru selesai ujian sekolah itu tanggal 30. Sementara kan program yang benar-benar intensif itu kan dimulai tanggal 29 sampai tanggal 24 April ya Pak ya. Nah, ini kan 2 hari ini nih kepotong sama ujian sekolah, jadi dia nggak bisa ikut kayaknya untuk itu Pak. Itu gimana ya Pak ya? Yang setelah jam 4 itu loh Pak. Setelah jam 4. Ya kan dia masih ada ujian sekolah tuh tanggal 29 dan 30 Maret. Sampai jam berapa Bu? Apanya? Ujiannya itu sampai setengah 12. Sampai setengah 12. Berarti kan nanti persiapan pemantapannya Bu ya, nanti bisa kita atur Bu jadwalnya. Oh gitu. Paling minta detail jadwalnya aja dulu Bu ya. Oh sudah kita kirimkan Pak. Nah nanti yang sudah yang untuk ininya Pak, yang kan kalau mulai tanggal 29 itu kan ada 4 sesi ya Pak ya. 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 Dan berarti dia kan nggak bisa untuk ikut sesi yang ketiga dan keempat ya Pak ya. Itu gimana ya Pak ya? Kalau anak saya nggak ikut gitu loh Pak. Cuma untuk 2 hari aja sih. Jadi nanti kita tetap kalau untuk hari pengganti ya tetap ada penjadwalan yang sesuai karena jadwalnya sudah fix semua itu Bu ya. Jadi kalaupun tidak ikut, paling nanti fasilitasinya kita akan kirimkan video pembelajarannya Ibu. Oh gitu. Tetap gini bukan di stadium general itu kan ada tadi Kak Hadi sampaikan ada beberapa pelajaran tuh Bu ya dalam 1 hari. Iya. Nah itu memang kan siswa memilih pelajaran apa saja yang bisa diikuti.
Kemudian nanti sisa pembelajaran yang tidak diikuti itu kita akan sampaikan berupa video pembelajaran begitu. Jadi mereka dapat semua materi yang disampaikan gitu, tidak kurang satu apapun. Nah, cuma karena memang berbenturan ya dengan US, kita fokusnya ke US saja dulu Ibu, nggak apa-apa. Jadi nanti pemantapan US-nya kita berikan juga tetap di H-1 begitu ya. Oke, Pak Najib. Paling sih Bu, saran saya ikut PM-nya nanti diaturnya mungkin di sore aja di slot latihan mandiri Bu. Oh, pasti slot mandiri ya Pak ya. SG-nya tetap ikut kelas, latihan mandirinya ya karena memang tidak ada pendampingan guru kan ya untuk latihan mandiri, itu diisi untuk khusus Ananda belajar persiapan US saja Ibu. Oh gitu. Pak, kalau yang untuk KP Mandiri itu kan, kalau ini kan berbenturan dengan ujian sekolah. Kalau nggak salah kan anak mengerjakan soal untuk besoknya disetorkan ya Pak ya, kalau nggak salah. Ini karena dia berbenturan 2 hari dengan ujian sekolah, berarti kan dia nggak bisa setor pembahasan soalnya itu kan katanya nggak bisa ikut untuk kelas di hari berikutnya, itu gimana Pak? Ibu yang penting sudah konfirmasi ya. Jadi kita gitu bisa ada sampaikan ke teman-teman guru ya. Paling nggak setelah US selesai ya dia harus merekap seluruh ketinggalannya Bu. Oh baik Pak. Oke Pak. Insya Allah bisa Bu ya. Iya. Udah cukup jelas Pak Najib. Terima kasih ya Pak Najib. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Silakan, ada Hanandia Putra. Silakan, bisa open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ini saya ayahnya Hanandia Putra ya, mewakili Hanandia Putra. Ini saya cuma, ini masih mungkin agak di luar programnya BP, tapi saya cuma pernah dengar bahwa kalau ini benar apa enggak atau ya coba saya akan konfirmasi. Kalau ikut ujian yang gelombang kedua tuh nilainya akan ada kayak ada dihitung ulang gitu loh, jadi kayak ada dikalibrasi lagi dibanding dengan yang ikut yang gelombang pertama. Itu betul nggak ya Pak ya? Karena ada bocoran gitu Pak. Nah, atau kisi-kisinya udah ketahuan gitu kira-kira Pak. Kak Zaki nih, kemarin gimana Kak Zaki? Silakan Kak Jadi Zaki. namanya item respon test memang kayak gitu Pak. Jadi misalnya dia ngerjainnya tanggal 16 April ya. Kemudian di 16 April, nah kebetulan siswanya yang ikutan banyak banget yang salah. Maka skor yang bertambah adalah yang benar dong, gitu ya logikanya ya. Kemudian di gelombang kedua, dia misalnya ikut tanggal 22 April misalnya ya. 22 April ternyata yang ikut siswa-siswinya pintar-pintar, karena kan seleksi siswanya kan bisa jadi kemarin yang SNMPTN nggak lolos, kemudian ikut SBMPTN, itu kan secara kompatibel ternyata kan siswa tersebut punya kompeten ya. Nah, hal yang seperti itu antisipasinya adalah kalau di PTN ya Pak ya, itu adalah di tanggal PTN-nya, tanggal ujian UTBK-nya. Jadi item respon test ini berdasarkan dari segi minat dan juga tanggal tesnya. Jadi nggak kayak kita. Kalau kita kan kalibrasi itu mutlak, gitu ya. Atau misalnya bimbel yang lain, atau saya belum pernah menemukan sih bimbel yang lain. Ini saya ngomongnya belak-belakan nggak apa ya Pak Najib ya. Ntar saya takutnya kena SP lagi. Ternyata kalau di bimbel yang lain pun juga sampai hanya poin pengetahuan kemampuan saja. Jadi peta kemampuan aja Pak. Artinya PTN itu sama tim LTMPT itu sudah berkolaborasi untuk hal itu. Memang sih nilai skornya akan rendah di tanggal-tanggal gelombang kedua. Itu memang itu udah diantisipasi sih Pak. Makanya dilihatnya dari skor dan juga tanggalnya. Oke. Ya. Jadi kayak menu statistiknya gitu deh Pak. Iya. Tapi ya emang kalau secara statistik kemungkinannya seperti itu ya, kemungkinan besar akan lebih rendah ya. Betul. Secara nilai item respondensnya memang rendah.
Silakan nanti dibandingkan kan sama ya, yang gelombang 1, gelombang 2 digabung baru di delete. Betul. Itu dibandingkannya dengan peserta tes di tanggal tersebut, Pak. Iya, jadi Oh, di bukan tanggal tersebut yang aja Iya, ya. jadi tidak dibandingkan dengan peserta di gelombang pertama. Gitu tidak. Ya, itu yang dipakai oleh sistem Oh, begitu. respon Ya, tes. Jadi tidak perlu khawatir ya. sebetulnya gitu. Tidak perlu khawatir. Khawatir ya. Yang Ya, pasti ya, ya. mereka tetap karena variabelnya nanti selain skor total yang tadi Kak Zaki sampaikan, itu skor peminatan menjadi hal penting. Jadi kalau pada saat itu peminatannya yang dipilih kemudian skornya tinggi dibandingkan yang lain, nah itu kemungkinan lolusnya besar begitu. Ya. Sama satu lagi, mungkin ini juga agak di luar topik. Untuk jadwal US, kan anak saya itu sekolahnya bukan di Jakarta ya, kan lagi di pesantren di Jawa Barat. Tapi kan karena lagi pandemi dirumahkan, jadi belajar di rumah. Nah, jadwalnya akan sama nggak ya US Jakarta sama Jawa Barat itu, Pak? Ada kalau luar daerah tuh ada yang di tanggal sekitar 27 ke atas, Pak. Oh, jadi nggak, kalau ke Jakarta Biasanya Jawa Barat lebih awal sih, Pak. biasanya lebih Bapak dulu ya. di mana tadi pesantrennya, Pak? Di Cilengsi, Pak. Cilengsi ya. Ada Jawa Barat. Sampai sekarang belum ada info ya, Pak ya? Belum sih. Nggak, ada info sebenarnya hari Senin katanya, tapi saya perlu lagi konfirmasi ulang, belum ada respon lagi sih. Nanti tolong diinformasikan saja, Pak, biar nanti bisa kita coba solusikan ya. Oh gitu, baik-baik. Makasih banyak, Pak. Nah, itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayah Bunda yang lain atau Ananda yang mau bertanya. Bebas ya. Anak-anak ya. Siapa, Bang? Izin bertanya, Kaki, dengan ya, silakan, Utami, ibunya Sabrian Fikri. Oke, jadi gini, sekarang itu kan sudah ada ini ya, kegiatan yang intensif ya, yang dari jam 1 sampai jam 4 ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu anak saya nggak pernah bisa ikutan. Anak saya kebetulan nggak bisa ikutan karena sekolahnya itu masih full day sampai jam 3 sore. Nah, mungkin di sini saya pengen konfirmasi mungkin bagaimana mekanisme untuk ganti, ataupun kalau nggak ganti itu jangan dianggap sebagai yang tadi yang tidak hadir karena tidak bisa hadir. Karena dari awal sudah sampaikan bahwa nggak bisa kalau karena kalau di sekolahnya dia jam 3 baru selesai, terus yang masuk ke yang kedua itu kan kayaknya juga udah ini kan udah waktunya udah kelewat atau gimana gitu loh. Jadi yang itu dia nggak bisa. Yang ini. Itu aja Pak Zaki. Ya. Berarti ini sebagai media note ya. Tapi untuk selanjutnya bisa, Bu? Untuk tanggal Senin besok? Senin besok itu kan masih sekolah. Senin besok bisa, karena begini, Senin itu full 1 pekan itu kan libur ya, dia libur. Terus nanti tanggal 27 itu kan US. Jadi kalau yang pekan besok itu benar-benar dia nggak sekolah. Maka tadi saya juga sempat sampaikan juga gitu ya, ini bisa disiapkan nih kalau pagi sama siangnya kan mungkin kosong ya, jadi sore bisa ikut yang BP. Bagaimana siang bisa nggak ya dibantu untuk, berarti kan kayak agak khusus kan ya, karena dia mungkin sendirian kayak gitu, yang lainnya mungkin masih sekolah atau apa kayak gitu. Nah ini bisa dibantu nggak ya yang model kayak gitu tuh untuk ngisi waktunya kayak gitu. Itu sih Pak. Baik. Itu berarti apa aja ya? Sabriani mana, Bu? Kebetulan anak saya itu kan yang ini juga ya, yang pindah jalur ya. Jadi sekolahnya IPA, jadi US-nya IPA, terus nanti dia pindah MPK-nya itu terus HUM, karena memang nilai-nilainya kemarin nilai PTS-nya itu yang bagus yang SOSHUM.
Jauh banget bedanya sampai 20 poin dari yang ininya, sainteknya. Salon chef itu, Pak. Oh, chef ya. Kayak anak saya dong. Anak saya calon chef juga. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nanti mohon Sabriani jangan malu-malu sampaikan, Bu ya. Ke Kak Zaki, ke saya gitu. Baik, adik-adik yang lain silakan. Yuk, dieksplor yuk. Kira-kira apa yang perlu dibantu. Assalamualaikum, Kak Zaki, Kak Najib. Salam. Siapa ini? Dari Bu Yuni, mamahnya Alanis. Alanis. Ya, Orang tuanya Alanis. Ya, kemarin udah sedikit sih sama Kak Zaki. Jadi pengen menegaskan lagi untuk yang pendaftaran UTBK yang kan ada 2 gelombang ya, Kak ya. Betul. Kalau memang ada kemungkinan kalau nggak daftar awal-awal ini bisa masuknya nanti ke lempar ke gelombang 2 atau seperti apa. Mungkin bisa diberikan info karena kan sampai saat ini sebetulnya anaknya juga masih bingung kan milih jurusannya karena masih nunggu, pengennya sih lihat tryout yang terakhir besok ya kan tanggal 27. Tapi kalau nggak sempet ya mau nggak mau kita pakai nilai yang ada saat ini gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk jadwal kan ini banyak yang takutnya sih bentrok, mohon pertimbangan dari tim BP kalau bisa ada waktu tadi untuk walaupun nggak ada kelas susulan ya sebenarnya Kak Najib ya. Karena kebetulan ikut 2 bimbel jadi nanti ya saya sih minta diatur aja ininya. Itu aja mungkin, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan Kak Zaki review sedikit tadi mengenai waktu pendaftaran ya. Ya. Oke, tanggal pendaftaran di SBMPTN ya. Baik. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, di situ kan untuk gelombang pertama adalah kan tanggal 12 April sampai dengan tanggal 18 April. Gitu ya. Kemudian gelombang kedua 26 sampai dengan 2 Mei. Nah, kenapa sih dibikinnya seperti ini? Biasanya sih yang diutamakan untuk tahun 2019, ya sekali lagi ya, untuk informasinya, untuk siswa atau siswi yang lulusan tahun 2019 dan juga tahun 2020 diarahkan untuk ikut pendaftaran di tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret. Berarti kan hari terakhir ya. Agar bisa ikut antisipasi di gelombang satunya. Gitu ya, biar bisa ikut di gelombang satunya. Contohnya misalnya kan kalau di sini kita ada alumni kita sudah daftar ya. Dan alhamdulillah dia langsung kedapatan tanggal 12 April. Padahal dia daftarnya tuh udah jauh-jauh hari ya. Maksudnya udah bukan tanggal mepet kayak sekarang nih. Maksudnya tuh sekitar tanggal 17 dia daftar tapi tetap aja dapatnya tanggal 12 April. Jadi awal sekali ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang ini sistem untuk pemilihan waktu ujian itu langsung by system. Kita hanya sebatas pemilihan kelompoknya saja. Di sini kalau nggak salah saya ada infonya. Jadi tahapannya kan mereka registrasi akun, sudah login, memilih, kemudian memilih menu pendaftaran UTBK, misalnya panlognya dia di mana, kemudian memilih jenis ujiannya, kemudian membayar, kemudian melakukan registrasi dan mengikuti seleksinya. Nah, untuk kesesuaian hari dan lainnya di sini saya sudah pernah download, memang ada pembukuan ya, bahwa untuk mengikuti seleksi UTBK pada tanggalnya ini, itu nanti by system yang mengaturnya. Entah dia dapatnya pagi atau dia dapatnya siang. Kalau di bintang pelajar lainnya, ada juga yang kedapatan tanggal 13 April dan langsung jadwalnya jam 6 pagi, 6.45.
Kemudian ada juga nih yang minta atau yang tanya, Kak, kalau saya daftar, misalnya nih kita nggak dapat gelombang 1 misalnya, itu bisa nggak terjadi? Enggak ya, pasti dapat ya. Cuma kan ini semua by system, jadi penyesuaian saja. Cuma untuk misalnya ikut gelombang kedua, itu memang dikhususkan untuk area Jawa ya. Makanya kita dari Bintang Pelajar, antisipasinya sih adik-adik bisa daftar, kalau saya pengarahannya sih tanggal 22 atau 22 sampai dengan tanggal 1 April. Gitu. Jadi biar agar atau bisa dibilang bisa dapat gelombang kedua, harapannya bisa dapat ikut gelombang kedua dan kegiatan pembelajaran di Bintang Pelajar bisa optimal. Mungkin seperti itu kali penjelasan dari saya. Iya. Tadi apa, kalau rumor nilainya udah itu gimana tuh Kak Zaki? Kalau rumor nilainya seperti yang tadi disampaikan sama Bapaknya Hanandia ya, terkait tentang pengikut sertaan bisa iya Bu, karena kan ketika ikut gelombang 1 itu kan bisa jadi dia dapat misalnya ya saya peserta tahun 2020 sebetulnya, tapi saya gap year kemudian ikut tahun 2001, saya daftar saya dapat tanggal 12. Tanggal 12 saya dapat skor yang tinggi. Skor saya tinggi disebabkan karena item respon test saat siswa-siswa yang lain itu komponennya kurang. Gitu ya. Jadi dia dapat skornya tinggi gitu. Kemudian ada juga teman saya misalnya ya ikut nih Bunda. Kemudian dia daftarnya masuk gelombang kedua. Di gelombang kedua dia juga dapat nilainya kecil atau sedang lah ya. Nah, kecil dan sedang ini akan dipengaruhi juga bagaimana sistem penilaian PTN-nya. Misalnya ketika dia daftar sama-sama nih saya sama dia, sama-sama daftar, kemudian pilihannya kita sama yaitu FKUI misalnya. Oh ternyata yang diterima malah yang kelompok 2, walaupun skornya dia lebih rendah daripada skornya saya. Gitu. Karena apa? Karena ada tanggal tesnya, yaitu berdasarkan item respon tesnya. Pembandingnya dengan tanggal tes ya Kak Zaki ya? Tanggal tes, betul. Bukan dari pembanding skor dengan siswa yang lain di tanggal yang berbeda Ibu. Betul, betul. Oh, oke. Jadi khawatir. Karena tahun lalu juga sama sih Bu. Misalnya gini, tahun lalu tuh kan 2018-19, dia kan 2 kali TO ya, 2 kali ujian. Ujian pertama sama ujian kedua, soalnya tuh plek sama persis, seperti yang disampaikan Evan waktu itu. Makanya kan saya untuk soalnya sih sebenarnya sama aja, nggak beda jauh. Jadi mirip-mirip, hampir kita antisipasi sama sih. Cuma skor UTBK-nya Evan di yang kedua kecil. Tapi yang pertama dia tinggi-tinggi sih, sekitar 700, ada juga yang 800. Tapi di UTBK kedua dia kecil. Nah, tapi dia berhasil sih tetap di ITB ngambil SBM. Oke, baik. Padahal kalau lihat teman yang lain, ada juga sih yang kedua malah bagus, tapi nggak lolos. Gitu. Jadi kelebihannya kalau ikut gelombang 2, waktu belajarnya aja ya Kak Zaki lebih bisa optimal ya? Betul. Iya. Ini Pak Hanandia dari menunjuk tangan lagi Pak ya? Izin tanya lagi Pak. Silakan Pak. Tadi kan ada SBM, kalau mau ikut yang mandiri sebagian besar PTN menggunakan nilai UTBK ya, jadi nggak ada ujian tes mandiri lagi. Betul. Nah itu nanti berarti kalau kayak gitu pembandingnya udah rata ya, berarti nilai saya 700-nya hari pertama, hari kedua, hari ketiga akan sama ya, dijajarin sama-sama gitu ya kalau untuk kelas mandiri nanti ya. Betul. Oke, berarti udah beda ya. Terus satu lagi kalau mau konsul untuk misalnya anak saya cocoknya ke prodi mana, itu gimana ya Pak ya? Ada jadwalnya atau bagaimana?
Nanti saya japri ya Pak. Oh, Nanti baik. japri. Baik, iya. Oke, terima kasih. Siap. Sama Pak. Yang lain Cukup mungkin kali atau Kak Zaki. Kak Zaki, mohon info yang tadi saya dengar kan simak reguler untuk 2021 ditiadakan ya? Yang reguler iya Bu. Jadi nggak ada simak lagi di UI atau gimana? Yang regulernya ya. Kalau paralelnya sama internasionalnya masih pakai ujian. Oh, jadi yang tidak ada tuh simak yang ini ya, simak yang S1 reguler sama vokasi ya? Iya, betul. Pokoknya yang reguler. Oke, jadi yang internasional dan juga paralel itu masih ada ujiannya. Oke. Oke. Andrew. Salam. Kakak Andrew. Kak, itu nanti pengumuman nilai hasilnya itu keluarnya setelah kita ujian di hari hanya atau gimana Kak? Halo? Gimana Andrew? Soalnya ya? Pengumuman hasil skornya Kak Zaki. Pengumuman hasil kalau ngikutin kiblat tahun lalu, dia pas lagi pengumuman. Halo? Ada tanggalnya Kak Zaki di itu? Berarti tanggalnya 14 Juni. 14 Juni. Jadi serentak. Rentang dengan pendaftaran. Jadi walaupun kita ambil yang gelombang 2 ataupun gelombang 1 tetap bareng ya Kak ya? Tetap bareng. Cuma kan nanti hasil tampilan kartunya kayak gini nih. Oke, contoh ya, saya bukakan dulu. Ini kebetulan ada yang sudah mengumpulkan kartu kemarin. Udah kelihatan belum? Belum Kak Zaki. Oke, jadi dia patokannya ada tanggal tes, dia tanggalnya 14 April, kemudian nilainya nih. Nah, ini komponen nilainya. Kalau yang TPS saja, dia keluarnya juga nanti ada informasi nilai dulu, nilai dulu dan juga tanggalnya. Cuma bedanya nggak ada ini ya, kalau tahun lalu. Nggak ada nilai TKA-nya. Jadi, kemungkinan informasinya sama kayak kemarin, tanggal 14 Juni 2021. Jadi, informasi pembagian kartunya tanggal 14 Juni 2021 ya, Andrew ya. Terus kalau misalnya Andrew mau, kan kalau nggak salah Andrew maunya ngambil STAN ya? Ada rencana juga ngambil STAN ya? Iya Kak. Nah, kemarin kakak sempat baca, kalau nggak salah nyarinya sama Alanis ya. Ternyata untuk STAN, informasinya dia pakai nilai TPS-nya saja. Bentar, ini siaran persnya ya. Kalau misalnya Andrew dan teman-teman ada rencana mau ngambil STAN, nah berikut isinya ya. Di sini dengan pertimbangan untuk minimalkan pendampak pandemi dan sebagainya, nilai UTBK yang akan dipakai adalah materi ujian skolastik untuk semua kelompok ujian sains dan teknologi, sosial humanioral ataupun campuran. Jadi yang diambil potensi skolastik ya. Walaupun salah satu syarat administrasi pada SPMBPKN STAN 2021 telah diputuskan akan menggunakan nilai UTBK, namun pengumuman resmi SPMBPKN 2021 baru akan diterbitkan pengumuman pendaftarannya nanti di kedinasan ya. Jadi belum ada info ininya, tapi secara syarat dan administrasinya sudah pasti ya menggunakan nilai
skor potensi skolastik. Gitu ya Andrew dan juga adik-adik atau orang tua yang berencana Anandanya mau ngambil STAN. TPS. UTBK yang TPS itu yang sosum doang itu Kak Zaki apa aja tuh? Lupa aku. Kalau Ini kalau yang sosum ya Bu. iya. Yang sosum itu dia ada geografi, ekonomi, sejarah dan sosiologi. Matematikanya nggak ada ya. Oke. TPS Kak Zaki. Oh kalau TPS TPS-nya dia sama Bu. sama Bu. Oh iya ya. Semua sama. Pengetahuan umum. Yaitu kemampuan penerapan umum, kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Malah yang nilai tadi geografi itunya enggak ya? Geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi enggak. Oke. Kalau untuk STAN ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan apa Kak Zaki? Boleh Pak. Ada lagi mungkin? Atau Davin Aska. Davin ini juga lintas nih dari IPA ke IPS ya. Ada juga Fahri Ali, juga lintas nih Pak, dari IPA ke IPS. Jadi Masya Allah tahun ini banyak nih yang lintas dari IPA dan IPS. Jadi targetnya Masya Allah ya. Karena kalau campuran bisa stroke nih. Banyak banget materinya ya. Baik. Mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan untuk sesi sosialisasi program super intensif SBMPTN 2021 ini kita tutup saja ya. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Najib. Silakan Pak Najib. Ya baik. Terima kasih Kak Zaki. Terima kasih juga ayah bunda sekalian yang juga ikut hadir, kepada adik-adik sekalian juga. Ya paling titip pesan saya, yuk sama-sama kita ikuti gitu proses ini. Memang tidak akan muncul guci yang indah kalau sebelumnya tidak dibakar gitu ya, tidak dibentuk ya, tidak dicat, dirapihkan gitu ya. Memang ini masa-masa berat, tapi mudah-mudahan saya yakin dengan kesungguhan, dengan ketekunan ya, insya Allah ya, Allah sebagaimana prasangka kita ya, dan insya Allah dimudahkan gitu. Mungkin itu saja Mas Zaki sebagai statement akhir ya. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar dan kami tunggu nih undangan syukurannya sebagai mahasiswa di PTN favoritnya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Pak. Itu saja Mas Kak Zaki. Terima kasih banyak. Materi nanti boleh di-share ya Pak Zaki dan Pak Najib ya? Bisa Bu, insya Allah di-share. Videonya juga nanti kita share ke link YouTube ya. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak. Kita tutup sesi hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih banyak Ayah Bunda dan juga Ananda atas kesempatan hari ini. Sukses selalu buat kalian, doa terbaik untuk kalian. Semoga apa yang kalian impikan dan cita-citakan semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Ayah Bunda, Ananda, adik-adik semua. Sampai ketemu lagi. Hihi. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama Diva. Sama-sama Diva. Sama-sama Davin. Wah, baru masuk. Lah, siapa baru masuk? Udah telat tuh. Recordnya di close aja Kak Zaki. Oke Pak. Sudah Pak. Oke.